Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my channel. Akhir-akhir ini, publik digegerkan dengan kasus raibnya uang nasabah yang kali ini menimpa seorang atlet e-sport bernama Winda Lunardi alias Winda Earl dan ibundanya bernama Violeta Lizzy Wiguna di Maybank cabang Cipulir, Jakarta Selatan senilai lebih dari 22 miliar. Kasus ini begitu viral bukan hanya karena uang nasabah yang dibobol jumlahnya begitu besar, tapi di samping itu juga Maybank menggandeng pengacara yang paling kondang di Indonesia, siapa lagi kalau bukan Bang Hotman Paris Hutapea. Tentu dengan adanya Bang Hotman sebagai kuasa hukum Maybank membuat publik semakin penasaran mengenai ending dari kasus ini. Namun, bagi kita sebagai masyarakat biasa yang awam tentang hukum, awam tentang produk-produk perbankan, membuat kita bertanya-tanya mengapa hal ini bisa sampai terjadi? Apakah sekarang lembaga perbankan sudah tidak aman lagi menyimpan uang kita? Dan yang terpenting, pelajaran apa yang bisa kita petik dari kasus ini? Alasanku tergugah mengulas kasus ini karena background pendidikanku adalah sarjana ekonomi syariah yang fokus studinya membahas sistem operasional lembaga keuangan bank dan non-bank. Di samping itu, aku juga berpengalaman pernah bekerja di lembaga keuangan simpan pinjam. Jadi, apa yang akan aku sampaikan di video ini semata-mata adalah pendapat pribadi berdasarkan pengalamanku selama ini dan aku kombinasikan dengan pendapat beberapa ahli di bidang perbankan dan juga hukum pidana yang aku ambil dari berbagai sumber. Pertama, aku akan menjelaskan kronologi kasus ini. Karena ada dua keterangan yang berbeda dari pihak korban dan pihak Maybank, aku akan menjelaskan kronologi dari kedua belah pihak. Menurut Winda Lunardi, dalam konferensi persnya, dia menyatakan awal mula dia membuka rekening tabungan adalah sekitar Oktober 2014, sedangkan ibundanya dimulai tahun 2015 dengan tabungan yang hendak dibuka yaitu berjenis rekening koran untuk keperluan masa depan. Perlu diketahui, umumnya tabungan berjenis rekening koran adalah tabungan yang bisa diambil sewaktu-waktu tapi tidak memiliki buku tabungan dan kartu ATM, sedangkan untuk bukti transaksinya nanti akan diterbitkan rekening koran dari pihak bank yang setiap bulannya akan dikirimkan kepada nasabah, dan untuk mutasi rekeningnya bisa dilakukan dengan menggunakan cek atau biliet giro. Dikarenakan tujuan menabungnya adalah untuk keperluan masa depan, sepertinya Winda Lunardi tidak menggunakan fasilitas cek dan biliet giro serta tidak menggunakan SMS banking dan internet banking. Winda juga mengatakan bahwa sebagian besar sumber dana di tabungannya berasal dari dana ayahnya yang bernama Herman Lunardi dan disetorkan secara bertahap sampai terakumulasi saldo tabungannya berjumlah 22 miliar untuk dua rekening, di mana untuk rekening Winda berjumlah 17 miliar sedangkan ibundanya 5 miliar. Winda dan ibunya selama ini percaya karena setiap bulan mendapatkan rekening koran dari pihak bank yang menurutnya resmi karena ada logo dan cap dari Maybank sendiri. Ternyata rekening koran yang selama ini diterimanya adalah palsu yang merupakan hasil rekayasa dari tersangka yang merupakan kepala cabang Maybank. Kasus pembobolan ini mulai terbongkar ketika ibu dari Winda Lunardi hendak mengambil tabungannya sekitar Februari 2020. Dan betapa kagetnya ketika saldo di tabungannya hanya bersisa 17 juta. Lalu dia menyuruh Winda juga mengecek saldonya dan ternyata di rekening Winda juga hanya bersisa Rp600.000. Seketika itu juga, Winda dan ibunya langsung melaporkan kejadian tersebut ke pihak Maybank. Tapi sayangnya, sepertinya pihak Maybank tidak memberikan kepastian sehingga pada bulan Mei 2020, Winda dan ibundanya akhirnya melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Dan pada bulan Oktober kemarin, kasus ini sudah memasuki tahap penyidikan di mana sudah ditetapkan tersangka yang berinisial A yang merupakan kepala Maybank cabang Cipulir. Winda melalui kuasa hukumnya menginginkan saldo tabungannya segera dikembalikan karena dia taunya menabung dan setiap penabung jika ingin mengambil tabungannya seharusnya dananya langsung bisa dicairkan. Tetapi sepertinya di pihak Maybank tidak demikian. Pihak Maybank menginginkan adanya keputusan hukum tetap sebelum bank bertanggung jawab. Kalau tadi adalah kronologi kejadian versi korban, sekarang aku akan menjelaskan kronologi kejadian versi Maybank yang diwakili oleh kuasa hukumnya Bang Hotman Paris Hutapea dan Kepala Bagian Tindak Kejahatan Finansial Maybank bernama Bapak Andiko. Menurut Maybank, pada saat membuka rekening, Winda dan ibunya membuka jenis tabungan biasa yang memiliki buku tabungan dan ATM. Dan pada saat itu sudah diserahkan kepada pihak nasabah buku dan kartu ATM-nya yang dibuktikan dengan adanya tanda terima
menerima yang bertanda tangan asli dari pemilik rekening. Dan tanda tangan tersebut telah diuji oleh Laboratorium Forensik Polri dan dinyatakan valid alias identik dengan tanda tangan pemilik rekening. Selanjutnya, menurut Maybank, seluruh sumber dana tabungan dari Winda Lunardi dan ibunya adalah bersumber dari dana ayahnya yakni Herman Lunardi yang disetorkan secara bertahap melalui transfer yang awal setorannya adalah 2 miliar dan kemudian disetor secara bertahap sampai terakumulasi sejumlah 17,9 miliar untuk tabungan Winda dan senilai 5 miliar untuk tabungan ibunya. Atas laporan Winda, pihak Maybank mengklaim sudah melakukan penyelidikan internal dan sudah menemukan pelakunya yakni kepala cabang berinisial A dan juga sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian. Karena kasus ini sedang ditangani oleh polisi, maka Maybank menginginkan adanya penyelesaian kasus terlebih dahulu sampai ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap sebelum Maybank bertanggung jawab mengembalikan dana nasabah. Apalagi saat menyelidiki kasus ini, Maybank menemukan beberapa keanehan. Keanehan yang pertama, tersangka A mengaku bahwa Winda Lunardi telah menyetujui buku tabungan dan kartu ATM-nya dipegang oleh tersangka, dan selama ini nasabah tidak pernah protes. Keanehan yang kedua adalah ditemukannya aliran dana dari rekening pribadi tersangka A di Maybank dan rekening pribadi tersangka A di bank lain yaitu BCA ke rekening ayah Winda yang diklaim sebagai pembayaran bunga, di mana pembayaran bunga seharusnya dilakukan oleh Maybank secara resmi ke pemilik rekening yakni Winda Lunardi dan ibunya. Keanehan yang ketiga adalah uang nasabah mulai raib di 2016. Jadi kalau dihitung-hitung untuk bunga tabungan yang diberikan pihak Maybank dengan rate yang berlaku 7% per tahun, seharusnya nasabah mendapatkan bunga 1,2 miliar dalam kurun waktu tersebut. Tapi ternyata bunga yang diberikan hanya sejumlah 576 juta rupiah dan itu pun bukan dari Maybank secara resmi tapi dari rekening pribadi tersangka A kepada ayah Winda, bukan kepada pemilik rekening yakni Winda sendiri dan ibunya. Dan selama ini, pihak keluarga tidak pernah protes. Keanehan yang keempat yaitu adanya aliran dana senilai 6 miliar rupiah dari rekening tabungan Winda ke Prudensial untuk membeli polis asuransi. Tapi anehnya, 1 bulan berikutnya dana tersebut dikembalikan bukan ke rekening Winda tapi ditransfer ke rekening ayahnya. Hal ini dibuktikan dari laporan mutasi rekening. Oleh karena berbagai keanehan yang terjadi, pihak Maybank menginginkan adanya keputusan hukum tetap sampai diketahui siapa saja yang terlibat dan menikmati aliran dana tersebut sebelum pihak Maybank mengganti rugi dana nasabah. Tetapi pihak Winda menolak semua tuduhan itu, di mana Winda Lunardi menyatakan semua aktivitas mutasi rekening terjadi tanpa sepengetahuan dirinya. Itu tadi ringkasan kejadian versi kedua belah pihak. Lalu sekarang pertanyaannya adalah mengapa kasus ini bisa terjadi? Nah, aku akan menjelaskan kemungkinan-kemungkinan penyebab kejadian ini. Kemungkinan yang pertama, korban tergiur dengan iming-iming bunga tabungan yang cukup besar yakni 10% per tahun, di mana bunga sebesar itu tidaklah wajar dan jauh di atas kebijakan BI Rate atau suku bunga acuan Bank Indonesia. Dan kenyataannya, produk tabungan tersebut di Maybank tidak tersedia. Kemungkinan yang kedua bisa jadi karena Winda dan keluarganya adalah nasabah prioritas, maka saat membuka rekening dilayani langsung oleh kepala cabang. Dan karena sudah bermitra lama, mereka sangat percaya kepada kepala cabang tersebut sehingga menjadi kurang teliti dan berhati-hati. Ketidaktelitian nasabah diantaranya mungkin pada saat membuka rekening dalam posisi sibuk sehingga tidak membaca isi formulir pembukaan rekening dengan seksama, bahkan mengisinya pun tidak lengkap dan mempercayakan kepada kepala cabang untuk melengkapi. Padahal seharusnya untuk pengisian formulir pembukaan rekening wajib diisi oleh nasabah sendiri. Atau mungkin karena sudah bermitra lama sehingga korban sangat percaya kepada kepala cabang dan dengan polosnya mau tanda tangan di beberapa lembar belangko kosong yang mungkin menurut korban untuk bukti pembukaan rekening baru. Padahal oleh kepala cabang tanda tangan tersebut dijadikan bukti sebagai tanda terima buku tabungan dan ATM. Kenyataannya buku dan kartu ATM tersebut tidak pernah sampai ke tangan nasabah dan dipegang sendiri. Oleh karena itu kepala cabang bisa dengan leluasa menarik dana nasabah kapan saja. Dan untuk memuluskan aksinya, dia memanipulasi atau memalsukan rekening koran yang dikirimnya setiap bulan kepada nasabah.
Ketidaktelitian korban yang berikutnya adalah dana tabungan yang begitu besar seharusnya pada saat pembukaan rekening langsung didaftarkan SMS banking untuk mendapatkan notifikasi saat ada transaksi dan internet banking supaya bisa langsung mengecek saldo dan riwayat transaksi secara real time. Kemungkinan lainnya mengapa kasus ini bisa terjadi menurutku karena nasabah kurang proaktif di mana hampir tidak pernah datang ke bank hanya sekedar untuk meminta print out rekening koran kepada customer service, padahal hal ini penting untuk membandingkan laporan yang diterimanya setiap bulan dengan laporan real yang ada di bank. Apalagi dia tidak memanfaatkan fasilitas SMS banking dan internet banking. Penyebab selanjutnya sepertinya nasabah tidak terlalu mempedulikan untuk meminimalisir resiko tindak kejahatan perbankan dengan menyebar uangnya di berbagai bank yang terpercaya karena uang yang dijamin oleh LPS apabila bank mengalami gagal bayar hanya sebesar 2 miliar rupiah per nasabah. Penyebab yang terakhir kenapa kasus ini bisa terjadi menurutku adalah kepala cabang dari awal melakukan kejahatan fraud atau penipuan yang sengaja dilakukan untuk menimbulkan kerugian tanpa disadari oleh korban dan memberikan keuntungan bagi pelaku kecurangan. Atas kejadian ini, Profesor Edi O.S. Hiraij, Guru Besar Hukum Pidana Fakultas Hukum UGM Yogyakarta, dan Bapak Yunus Hussein, Pakar Hukum Perbankan STIH Jentera, memberikan pendapat mereka. Menurut Prof. Edi, jika kerugian dilakukan oleh komisaris, direksi, pegawai bank, dan pihak terafiliasi, pada dasarnya adalah tanggung jawab pihak bank, kecuali bisa dibuktikan sebaliknya. Lalu, jika Bang Hotman Paris menyatakan bahwa pihak Maybank akan bertanggung jawab setelah ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap, lain halnya dengan pendapat Prof. Edi. Menurut beliau, seharusnya pihak bank mengembalikan dana nasabah terlebih dahulu sembari proses hukum tetap berjalan. Apalagi pada dasarnya bisnis perbankan adalah bisnis kepercayaan, dan hal itu perlu dilakukan untuk menjaga reputasi bank dan kepercayaan dari masyarakat. Pendapat berikutnya dari pakar hukum perbankan STIH Jentera Bapak Yunus Hussein, kejanggalan yang ditemukan oleh Bang Hotman terkait adanya aliran dana dari rekening Winda Lunardi ke Prudensial untuk membeli polis asuransi jika tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemilik rekening, maka pihak bank tidak boleh mendebet dengan alasan apapun meskipun yang meminta adalah ayah kandung nasabah sendiri. Lalu, jika nasabah mengaku bahwa Winda tidak keberatan buku tabungan dan kartu ATM-nya dipegang oleh tersangka, tetap SOP perbankan dimanapun itu, pegawai harus menolak permintaan nasabah karena buku tabungan dan kartu ATM wajib diserahkan kepada pemilik rekening. Untuk menjaga reputasi perbankan, sebaiknya Maybank mengembalikan dana nasabah terlebih dahulu. Jika di pengadilan terbukti tersangka dan ayah Winda terlibat dan menikmati aliran dana tersebut, serta barang buktinya disita negara, maka Maybank berhak untuk mengajukan aset recovery. Itu tadi pendapat dari dua pakar hukum, yang satu pakar hukum pidana dan yang satu lagi pakar hukum perbankan. Lalu pelajaran apa yang bisa kita ambil dari kasus ini? Tentu banyak sekali ya, dan berikut beberapa pelajaran dan tips aman dalam bertransaksi perbankan. Tips yang pertama, kalian jangan mudah tergiur dengan iming-iming bunga tabungan tinggi yang melebihi kebijakan BI Rate. Yang kedua, setiap membuka rekening, isi sendiri formulir pembukaan rekening dengan lengkap untuk menghindari penyalahgunaan. Yang ketiga, tolak tanda tangan pada belangko kosong dengan alasan apapun. Yang keempat, jangan mudah percaya kepada pegawai bank meskipun kita sudah mengenal lama, karena kejahatan fraud perbankan sering terjadi dari orang dalam bank itu sendiri. Usahakan setiap tabungan yang kita punya di bank memiliki SMS banking karena kita bisa mendapatkan SMS notifikasi setiap kali ada transaksi. Sehingga jika ada transaksi yang tidak wajar, kita bisa langsung melaporkannya kepada pihak bank. Usahakan juga nomor handphone yang kita gunakan untuk mendaftar SMS banking adalah nomor khusus yang terpisah dari nomor handphone yang kita gunakan sehari-hari untuk bersosial media. Lalu, jika rekening tabungan itu kita gunakan untuk tujuan bisnis, misalnya untuk jualan online, di samping SMS banking sebaiknya kita mendaftarkan mobile banking atau internet banking. Jika kita menggunakan internet banking, usahakan kita memahami cara bertransaksi dengan internet banking secara aman. Cara untuk transaksi internet banking secara aman, kita bisa melakukannya dengan pada saat mengetik alamat internet banking, kita menggunakan awalan alamat HTTPS supaya transfer datanya dijamin aman.
Lalu yang kedua, sebaiknya menggunakan keyboard virtual untuk meminimalisir password internet banking direkam oleh spyware. Berikutnya, ubah password internet banking secara berkala. Gunakan komputer atau HP pribadi saat mengakses internet banking. Jaga komputer selalu up to date, terutama antivirusnya. Jangan pakai yang gratisan. Lalu berhati-hati menggunakan jaringan Wi-Fi di area publik untuk bertransaksi melalui internet banking. Pantau mutasi rekening secara rutin, jangan tanggapi email yang tidak jelas sumbernya, lalu jangan pernah memberikan user ID, password, dan kode one-time password atau kode OTP kepada siapapun termasuk pegawai bank. Karena pada dasarnya pihak bank tidak akan pernah meminta kode password dan kode OTP kepada nasabahnya. Lalu aktifkan notifikasi internet banking dan jika tidak aktif segera hubungi pihak bank. Lalu yang terakhir jangan lupa selalu log out dengan benar. Itu tadi tips aman berinternet banking. Setelah kita mengetahui cara aman menggunakan internet banking, pelajaran lainnya yang kita bisa ambil dari kasus ini adalah printlah buku tabungan secara berkala minimal 3-6 bulan sekali. Lalu, dana tabungan kita jangan lupa untuk disebar ke berbagai bank yang kita percaya supaya kita bisa meminimalisir resiko terjadinya pembobolan. Lalu yang terakhir, jangan lupa untuk memahami setiap produk perbankan yang kita gunakan, baik produk tabungan maupun produk dari kreditnya. Demikian tadi ulasan kasus raibnya uang nasabah Winda Lunardi di Maybank dan pelajaran yang bisa kita ambil dari kasus ini. Intinya menurutku sebagai masyarakat kecil, lebih baik mencegah daripada mengobati. Kalau kata Bang Napi, kejahatan itu terjadi bukan hanya karena ada niat dari pelakunya, tapi juga karena ada kesempatan. Oleh karena itu, jadilah nasabah bank yang cerdas dengan memahami aturan main transaksi perbankan, serta bertransaksi dengan seaman mungkin untuk meminimalisir risiko terjadinya kejahatan perbankan. Karena bila kejahatan itu menimpa kita, proses hukumnya akan sangat melelahkan. Belum lagi, semua itu akan menyita pikiran, waktu, tenaga, dan biaya untuk menyewa pengacara. Misalkan uang yang dibobol hanya jutaan atau puluhan juta. Bisa jadi biaya untuk menyewa jasa pengacara nominalnya jauh lebih besar daripada uang kita yang hilang. Jadi proses hukumnya menjadi tidak efektif kan? Oleh karena itu, lebih baik mencegah daripada mengobati. Sekian dulu videonya, kalau kalian ingin berpendapat jangan lupa tulis di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa like dan subscribe. See you on my next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.